memberikan kesempatan kepada saya ya. Saat ini saya akan melakukan pra-observasi pada Bapak yang tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Alasan melakukan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik bagi siswanya. Nah, sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak ajarkan pada murid? Tujuan pembelajaran yang ingin saya ajarkan kepada murid yaitu dengan melakukan percobaan sederhana, anak-anak mampu mengetahui akibat dari rotasi bumi yaitu terjadinya siang dan malam serta perbedaan waktu. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Adapun area pengembangan yang ingin saya capai, yang pertama dari aspek pengetahuan, siswa akan mampu mengetahui tentang akibat dari rotasi bumi dengan melakukan percobaan sederhana. Dari segi keterampilan, siswa mampu melakukan percobaan sederhana menggunakan global sebagai tiruan bola bumi dan senter sebagai matahari untuk mengetahui proses terjadinya siang dan malam. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran di kelas? Mungkin dilihat dari strategi, metode, dan model yang ingin Bapak gunakan. Dalam proses pembelajaran di kelas, adapun strategi yang ingin saya gunakan yaitu menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning di mana siswa akan belajar secara berkelompok. Dengan berkelompok, siswa akan belajar bekerja sama, saling bertukar pikiran sehingga mampu meningkatkan aktif belajar. Kemudian dari medianya, apa media yang akan Bapak gunakan? Dari segi media, kebetulan di sini ada demonstrasi sederhana tentang terjadinya siang dan malam. Media yang digunakan itu berupa media konkret yaitu global sebagai tiruan bola bumi dan center sebagai tiruan matahari. Kira-kira kapan nih Pak akan melakukan proses pembelajaran, hari, di kelas apa, dan jam berapa? Proses pembelajaran ini kira-kira bisa dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 di kelas saya yaitu kelas 6 dan dimulainya dari jam 7.30 sampai jam 10. Nanti pada hari Kamis tanggal 22 Februari di kelas 6A nih, kemudian jam 07.30 sampai jam 9 saya akan datang ke kelas Bapak, melihat, kemudian mengamati, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Baik, nanti setelah saya melakukan observasi di kelas, saya akan kembali melakukan pra-observasi dengan tujuan melihat hasil capaian yang telah Bapak sampaikan dan merefleksinya. Baik Pak Gede, terima kasih atas kesempatannya ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akan bertemu lagi di hari yang sudah kita tentukan. Baik Pak Gede, terima kasih. Terima kasih di ya masuk ya. Anak, baik. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Tuhan, Yuki, dan Azur. Sebelum kita mulai belajar, coba lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah, tolong pungut dulu. Bangku yang kurang rapi yang di belakang, tolong dirapikan. Ya. Sebelum kita mulai belajar, sebagai warga agama yang baik, kita berdoa dulu. Sekarang coba periksa pipi ke depan berdoa.
yaitu globoid. Dan tiruan bola bumi sesuai dengan tema baru yang kita bahas hari ini, yaitu tentang bumiku. Dengan subtema 1 yaitu perbedaan waktu dan pengaruhnya. Kalau membahas tentang waktu berarti hubungannya dengan jam. Satu hari itu ada 24 jam. Dalam satu hari itu juga ada perbedaan waktu yang sering kita dengar, adanya siang dan malam. Kira-kira apa penyebab terjadinya siang dan malam tersebut? Ada yang tahu? Apa, Adik? Rotasi bumi. Ya, benar sekali, terjadinya siang dan malam itu berkaitan dengan rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Untuk itu, pada pembelajaran kali ini kita akan mensimulasikan tentang proses terjadinya rotasi bumi dan pengaruhnya melalui simulasi sederhana. Untuk itu yang pertama, coba buka bukunya dulu. Di sana ada bacaan tentang proses terjadinya siang dan malam. Sudah lihat bukunya mengenai proses terjadinya siang dan malam. Silakan baca dulu selama 5 menit. Nanti Pak Guru akan lakukan tanya jawab mengenai isi bahan. Pertanyaan yang pertama, pada pagi hari itu matahari akan berada di sebelah yang bintang. Amel, ya, pada pagi hari matahari terbit di sebelah timur, betul sekali. Selanjutnya pada siang hari, Sergio pas di atas kepala. Sedangkan pada sore, Angga di barat. Dan pada malam hari matahari akan tenggelam, tidak bersinar lagi. Berdasarkan pernyataan atau ilustrasi tadi, yang bergerak apakah matahari atau bumi? Matahari. Ada yang punya pendapat lain? Tadi ada yang jawab matahari, ada yang jawab bumi. Nah, dua yang bergerak adalah bumi. Berarti di sini sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi. Matahari itu sebenarnya dia diam. Tadi matahari seolah-olah bergerak, itu disebut dengan gerak semu harian matahari. Gerak semu itu artinya gerak yang tidak nyata. Seolah-olah yang bergerak itu adalah matahari. Pada kenyataan yang sebenarnya bergerak itu adalah bumi. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempraktekkan secara berkelompok proses terjadinya siang dan malam menggunakan globus itu sebagai tiruan bumi dan senter sebagai matahari. Silakan ke kelompoknya masing-masing, menghadap ke kelompoknya masing-masing. Kita akan kerja kelompok melakukan simulasi sederhana. Bergabung dengan kelompoknya, ini ada LKPD. Kalian akan mengikuti instruksi yang terdapat pada LKPD mengenai proses terjadinya siang dan malam, serta langsung melakukan simulasi di masing-masing kelompok. Setelah itu kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD.
Ada yang bertanya atau yang kurang jelas? Sekarang Pak Guru akan bagikan. Sekarang coba amati bagaimana keadaan Bobo yang terkena cahaya senter. Yang tidak terkena bagaimana? Coba catat. Karena waktu pekerja kelompok kalian sudah habis, sekarang salah satu perwakilan dari kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Kelompok yang lain, kalau ada yang berbeda nanti kalian boleh menanggapi. Senter adalah matahari dan globa adalah bumi. A. Kapan kita mengalami siang? Ketika matahari menyinari bumi. B. Kapan kita mengalami malam? Ketika matahari tidak menyinari bumi. C. Bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Diam. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Bergerak. 2. Bagaimana arus Gagasannya atau hasil kerja kelompoknya, ada yang punya pendapat lain? Data. Menurut saya pengaruh rotasi bumi terjadinya perbedaan waktu. Ya, tidak. kegiatan yang saya bisa lakukan pada siang hari, sekolah, dan tidur siang? Ya, Dharma. Kegiatan yang bisa dilakukan pada malam hari adalah belajar dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Kali. Tadi kalian sudah melakukan percobaan dan simulasi dan sudah menjawab LKPD. Sekarang bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Sangat senang. Terus apa saja yang kalian pelajari pada pembelajaran tadi yang bisa angkat tangan? Kita mengenai rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi? Yang bisa angkat tangan sidang. Berputarnya bumi di porosnya. Ya, proses perputaran bumi pada porosnya. Selanjutnya, selain itu apa yang kalian pelajari? Tanda? Ya, ada tentang posisi matahari pada pagi, siang, dan sore hari. Selain itu, di pemahaman kalian terhadap materi yang kalian pelajari, sekarang silakan buka bukunya, kerjakan halaman 5. Silakan kerjakan selama 5 menit, nanti langsung dikumpul. Om Swastiastu. Selamat siang, saya ucapkan pada Ibu PP dan teman penjawat Pak Gede. Pada hari ini tujuan saya melakukan coaching untuk merefleksi pembelajaran yang telah Bapak lakukan selama saya melakukan pra-observasi dan observasi. Baik Ibu Agung, ini rekan sejawat saya, silakan perkenalkan diri Pak Gede. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Bu, nama saya Ibu Gede Sedana Yoga. Saya sebagai guru di SD 10 Ketiman mengajar anak. Baik, namanya Pak Gede, ini panggilannya. Oke, Bu Agung, mungkin ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Pak Tony atas waktu yang telah diberikan.
Terima kasih juga Bapak sudah mendampingi Pak Doni kemarin dalam kegiatan pra-observasi dan juga observasi. Sekarang lanjut kita melaksanakan kegiatan pasca observasi ini. Jadi dalam kegiatan pasca observasi ini kita akan laksanakan teknik coaching yang nanti akan dilaksanakan oleh Pak Agus juga bersama dengan Bapak selaku rekan sejawatnya, di mana teknik coaching ini adalah merupakan suatu pendekatan yang bisa digunakan oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam menjalankan perannya. Ya. Nah, jadi dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa prinsip coaching yang harus disampaikan oleh Pak Tony pada saat melaksanakan kegiatan coaching. Di antaranya adalah yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Di mana masing-masing prinsip ini ada kriterianya, dan itu nanti akan bisa mempengaruhi penilaian yang akan saya berikan kepada Pak Tony dan juga Bapak selaku rekan sejawat dalam melaksanakan teknik coaching. Adapun kriterianya adalah yang pertama untuk kemitraan, yang pertama itu adalah tujuan itu harus ditetapkan oleh rekan sejawat. Kemudian yang kedua, tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran atau berbagi pengalaman, yang bisa dilakukan oleh Pak Tony. Kemudian yang kedua, proses kreatif, kriterianya adalah percakapannya harus dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Yang keempat, mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya, itu yang dilakukan oleh coachnya. Dan yang kelima, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang bersifat menggali potensi daripada rekan sejawat yang diajak coaching. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Adapun kriterianya adalah yang keenam, percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret atau nyata. Kemudian tindak lanjut atau konkret itu berasal dari rekan sejawat sendiri, dan percakapan ditutup dengan kesimpulan daripada rekan sejawat. Nah, itu mungkin kriteria yang akan saya gunakan nanti sebagai penilaian coaching. Nah, di sini kriteria penilaiannya ini yang terdiri dari rentangan sebagai berikut. Penilaian itu akan mendapatkan skor 1 atau kurang jika CGP hanya menerapkan 1-2 kriteria prinsip coaching. Kemudian akan bernilai 2 atau cukup jika CGP menerapkan 3-4 kriteria prinsip coaching. Bernilai baik atau skornya 3 jika CGP mampu menerapkan 5-6 kriteria prinsip coaching, dan akan bernilai 4 atau sangat baik jika CGP menerapkan 7-8 kriteria prinsip coaching. Ya, itu mungkin yang sebagai pedoman. Jadi Pak Tony nanti melaksanakan dialog pasca observasi bersama dengan rekan sejawat. Ya, jadi waktu sepenuhnya saya serahkan kembali kepada Pak Tony dan juga Bapak selaku rekan sejawat melaksanakan dialog pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Gung atas masukan dan pedomannya terkait dengan coaching tadi. Baik, untuk coaching kali ini akan saya mulai. Yang pertama, baik Pak Widing, menyambung percakapan tadi, saya akan menjelaskan tujuan pasca observasi ya. Jadi Bapak akan merefleksikan pembelajaran yang sudah baik yang Bapak alami selama proses pembelajaran kemarin itu. Baik, itu pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak saat saya lakukan observasi? Terima kasih. Perasaan saya saat Bapak melakukan observasi, saya sangat senang tapi juga agak tegang dikit dan grogi dikit karena belum terbiasa diawasi secara langsung dalam proses pembelajaran. Ya, sudah baik, tapi agak tegang dikit ya. Kemudian, apakah pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak rancang itu sudah sesuai dengan rencana? Untuk proses pembelajaran apakah sudah sesuai dengan rencana? Menurut saya dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan rencana yang saya buat dalam TPP, di mana sudah terjadi pembelajaran secara berkelompok, anak-anak dapat berdiskusi, bertukar pikiran, mempraktekkan secara langsung proses prestasi sehingga proses pembelajaran secara menjadi sudah sesuai Pak ini sudah ada. Untuk kendala, ya mungkin apa yang menjadi kendala saat Bapak melaksanakan pembelajaran kemarin?
yang menjadi kendala saat proses pembelajaran kemarin, sedikit ada kendala teknis itu dari segi media. Awalnya saya berencana selain praktek secara langsung untuk memperjelas proses pembelajaran, juga ada video simulasi yang ditampilkan melalui proyektor, tapi pada saat proses pembelajaran proyektornya tidak bisa dulu. Di proyektor kemarin itu ada kendala ya. Baik, selanjutnya dulu itu kan memiliki 4 kompetensi Pak. Jadi kompetensi apa yang Bapak kembangkan setelah pembelajaran kemarin? Kompetensi yang saya kembangkan setelah proses pembelajaran yang kemarin itu yang adalah kompetensi pedagogik, di mana dalam kompetensi itu saya ingin mengembangkan diri lagi, memahami tentang model strategi pembelajaran yang cocok dengan perkembangan zaman dan perkembangan siswa pada saat ini. Ya, itu disesuaikan dengan zaman yang saat ini Pak. Jadi pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa harapan atau refleksi Bapak saat pembelajaran selanjutnya? Harapan saya atau refleksi saya untuk proses pembelajaran selanjutnya ingin membuat suatu proses pembelajaran yang menyenangkan dengan mengkolaborasi atau dengan menggunakan strategi model pembelajaran yang disesuaikan dengan materi serta perkembangan anak. Ya, sesuaikan dengan perkembangan anak. Baik Pak Gede, kita sudah di penghujung waktu ya. Terima kasih atas waktu, atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk menuntaskan program coaching ini. Semoga kedepannya saya selalu merefleksikan diri agar pembelajaran kita lebih baik lagi. Jadi waktunya saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.